Nabi bersabda, annahu qala man aksaros sholata alaihi aknahullahu ta'ala guna la faqra ba'dah. Artinya begini, orang yang memperbanyak sholawat kepadaku maka Allah membuat orang itu kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik, dalam video ini kami sekaligus menjawab pertanyaan para sahabat channel dan para penonton. Ya Ustadz, bagaimana jika sholawat itu ditujukan untuk meminta uang atau ditujukan meminta harta? Kan begitu. Nah, mungkin sebagian orang atau sebagian tertentu itu akan keberatan karena posisi mereka sudah berbeda. Kan di Islam itu banyak sekali tingkatan-tingkatan keimanan. Nggih. Namun secara syariat umumiyah itu membaca sholawat ketika dikhususkan untuk meminta uang sekian, 100 miliar atau melunasi hutang 100 juta, 2 M, itu boleh, enggak apa-apa. Meminta uang dengan sholawat itu enggak apa-apa. Karena tingkatan sholawat itu cuma ada 3, okay? Tingkatan sholawat itu ada 3, yaitu wirid. Artinya wirid itu ada 3, itu wirid bil asma, tingkatan paling bawah. Tingkatan nomor 2 itu wirid bisifat, itu wirid-wirid dengan sifat-sifatnya Allah, ya. Yang nomor 3 itu bidzat. Nah, ya kalau jenengan mau nanya tentang bagaimana hukumnya membaca sholawat untuk melunasi hutang atau untuk membayar hutang atau minta uang dan lain-lainnya, itu maka jawaban yang kurang universal dari orang yang sudah di tingkatan bidzat ini, maka jawabannya agak aneh nanti. Walaupun sebenarnya itu diperbolehkan dan banyak ustadz-ustadz atau orang-orang kiai-kiai itu membaca sholawat sukses dengan sholawat, sukses dengan sholawat. Maka seperti contohnya di sini ya, saya bacakan di kitabnya. Ini sudah Nabi yang bersabda. Ini sudah Nabi yang bersabda. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, annahu qala man aksaros sholata alaihi aknahullahu ta'ala guna la faqra ba'dah. Ini sabda Nabi yang artinya begini. Orang yang memperbanyak sholawat kepadaku maka Allah membuat orang itu kaya raya dan tidak terkena kefakiran setelahnya. Ini sabda Nabi, ya. Jadi kalau ada orang-orang tertentu yang melarang atau tidak membolehkan membaca sholawat untuk satu tujuan, contohnya meminta uang atau melunasi hutang atau untuk lain-lainnya, maka akan bertentangan dengan sabda Nabi yang ini. Kan begitu? Akan bertentangan sabda Nabi yang ini. Padahal di kitab ini dari atas sampai ke bawah sini itu banyak sabda-sabda Nabi yang mengeluarkan khawas atau sabda-sabda Nabi yang sudah menyebutkan khasiat-khasiat dari pembacaan sholawat itu. Jadi Nabi sendiri sudah mengeluarkan khawas atau mengeluarkan khasiat-khasiat ketika Nabi itu menyuruh pada umatnya untuk membaca sholawat. Seperti ini misalnya, siapa yang membaca sholawat atau memperbanyak sholawat itu Allah akan membuat orang itu kaya raya dan tidak ada kefakiran setelahnya. Nah itu artinya beliau sabda Nabi sudah menghawaskan sholawat
kepada kaya raya dan kefakiran. Kan begitu, dan banyak masih hadis-hadis yang seperti itu. Jadi bagi jenengan, bagi sahabat-sahabat channel yang sebelumnya sudah membaca sholawat Jibril, terus diperbanyak. Kalau jenengan butuh nominal berapa-berapanya, cari di video ini berapa nominal yang berkhawas tertentu. Karena macamnya sholawat itu banyak. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, ada sholawat Munjiat, ada sholawat Fulus, ada macam-macam, sholawat Nariyah, sholawat banyak sekali, sholawat An-Nur. Jadi jenengan cari di video ini, itu sudah lengkap dengan nominalnya. Kalau sholawat ini dibaca sekian, khasiatnya sekian. Kalau nominal sekian, khasiatnya sekian. Dan itu sudah ada referensinya dari kitab-kitab ulama. Jadi bagi jenengan mulai sekarang jangan ragu untuk meminta sholawat itu untuk keperluan duniawi. Tidak perlu ragu, karena pembacaan sholawat itu selain diterima, itu tidak membutuhkan orang ikhlas. Membaca Quran dengan sholawat itu walaupun tidak ikhlas itu keterima. Jadi kalau intinya kan kalau kita membaca sholawat untuk keperluan suatu hajat, misalnya butuh uang, seolah-olah kita kan tidak ikhlas, dan itu sudah ada hadisnya, diperbolehkan dan sudah ada keterangannya itu. Jadi sah-sah saja. Nah beda kalau orang-orang yang sudah ikut toriko, ya silakan jalani torikohnya. Jangan membuat orang itu atau membuat umat itu lebih bingung lagi. Posisikan umat itu sesuai keperluannya, sesuai syariatnya, kan begitu. Jadi silakan bagi teman-teman para sahabat channel yang ingin memperbanyak sholawat, silakan, atau ditujukan dengan satu hajat, silakan, maupun uang atau permasalahan lain, silakan, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat. Akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.